Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 dari kelas HKID akan mempresentasikan sedikit tentang konsep Tuhan sebagai tugas mata kuliah ilmu tauhid. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nihayatur Rohmah MSI sebagai dosen mata kuliah ilmu tauhid. Nah, di sini anggota kami ada 4 orang. Yang pertama Sri Wahyuningsih, Tiara Kusuma, saya sendiri Tias Tari Suwarno, dan ada Muhammad Sofa Harun Nazwa. Oke, langsung saja kita tampilkan video presentasi singkat dari kami. Pengertian Tuhan. Allah adalah Tuhan yang wajib diimani oleh semua makhluknya. Untuk menumbuhkan keimanan, tentunya kita perlu mengenal Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak dijelaskan sebagai sesuatu yang bersifat materi. Jika dijelaskan dengan sifat materi, berarti ia berbentuk dan dibatasi oleh tempat. Padahal Allah adalah Tuhan yang tidak memerlukan sesuatu. Allah adalah Tuhan yang memiliki sifat keagungan tidak terbatas. Al-Quran juga tidak memperkenalkan Allah sebagai zat non-materi yang tidak dapat diberi sifat atau digambarkan dalam kenyataan, sehingga sulit untuk dijangkau oleh akal manusia. Jika Allah memperkenalkan dengan cara ini, tentu hati manusia tidak tentram dan yakin karena akalnya tidak dapat mengetahui hakikatnya. Pengertian Tuhan menurut perspektif ilmu kalam. 1. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat. 2. Aliran Asy'ariyah berpendapat bahwa Tuhan memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. 3. Aliran Maturidiyah berpendapat sifat Tuhan itu sama dengan pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan memiliki sifat. 4. Aliran Syiah berpendapat bahwa Tuhan tidak tahu terhadap sesuatu kemunculannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofa Harun Nazwa dari kelompok 2 akan menjelaskan sifat wajib bagi Tuhan. Apa itu sifat wajib bagi Tuhan? Sifat wajib bagi Tuhan yaitu sifat yang ada zatnya pada Tuhan sebagai kesempurnaan baginya. Tuhan adalah Sang Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat yang dimiliki makhluknya. Zat Tuhan tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk, rupa, dan ciri. Begitu juga sifat tidak bisa disamakan dengan sifat makhluk. Sifat bagi Tuhan terdiri dari 20, kemudian dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ada 1, yaitu wujud, yang artinya ada. Yang kedua sifat salbiyah, yaitu sifat yang meniadakan adanya sifat sebaliknya, yakni sifat yang tidak sesuai, tidak layak dengan kesempurnaan zatnya. Sifat salbiyah ada 5, yaitu qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Apa itu qidam? Qidam artinya dahulu, baqo artinya kekal, mukhalafatul lil hawadisi artinya berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendirinya. Yang ketiga adalah sifat ma'ani, yaitu sifat abstrak yang wajib ada pada Allah, yaitu ada 7 bagian. Yang pertama, kodrat adalah maha kuasa, irodat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman. Keempat, sifat ma'ani adalah kelaziman dari sifat ma'ani yang berdiri sendiri. Sebab setiap ada sifat ma'ani, tentu ada jumlah sifat maknawiyah sama dengan sifat ma'ani. Sifat maknawiyah ada 7 bagian. Yang pertama qadiron, maha kuasa.
Muridan maha menghendaki, aliman maha mengetahui, sami'an maha menghidupkan, hayan maha menghidupkan, sami'an maha mendengarkan, basiron maha melihat, mutakaliman maha berfirman. Itu sifat wajib bagi Tuhan. Ada yang belum paham bisa ditanyakan kepada pemateri. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih, nomor induk mahasiswa 101200107. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaiz itu sendiri secara bahasa artinya boleh. Sifat jaiz bagi Allah merupakan sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz itu sendiri tidak menuntut pasti ada dan pasti tidak ada. Jadi, semua tergantung atas kehendak Allah sendiri tanpa adanya yang menghendaki. Pembagian sifat jaiz bagi Allah itu hanya satu, yaitu fi'lu kulli mumkini aw tarkuhu, yang artinya melakukan segala sesuatu yang mungkin terjadi atau tidak melakukannya. Nah, yang dimaksud dengan segala sesuatu yang mungkin terjadi di sini yaitu segala sesuatu yang boleh terjadi dan boleh juga tidak terjadi. Seperti Allah boleh menciptakan alam semesta ini dan boleh juga tidak menciptakannya. Semua itu tergantung atas kehendaknya. Jadi, sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sifat yang tidak bisa digariskan dan merupakan hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan pencipta alam. Terima kasih. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiastari Suwarno, nomor induk mahasiswa 101200111. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat mustahil bagi Allah. Jadi, yang pertama, sifat mustahil bagi Allah yaitu sifat yang tidak layak dan tidak mungkin ada pada Allah. Nah, sifat tersebut akan melemahkan derajat Allah. Nah, di sini sifat-sifat Allah ada 20. Nah, 20 itu ya yang pertama sifat Adam yang artinya tidak ada, yang kedua sifat fana yang artinya rusak, yang ketiga sifat jahlun yang artinya bodoh, dan yang keempat sifat maut yang artinya mati, kemudian sifat samam yang artinya tuli, yang keenam ada sifat umyun yang artinya buta, yang ketujuh sifat bukmun yang artinya bisu. Selanjutnya sifat ke-8 yaitu ajizan yang artinya lemah. Kemudian ada sifat mukrohan yang artinya terpaksa. Nomor 10 ada sifat mayitan, sifat mustahil mayitan yang artinya mati. Nah, kemudian ada nomor 11 asamu yang artinya tuli. Nomor 12 ada akma yang artinya buta. Setelah akma tadi ada sifat abekamu yang artinya itu bisu. Kemudian ada kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan ini nomor 14 yang artinya zat yang lemah. Kemudian ada ke-15 sifat kaunuhu karihan yang artinya zat yang terpaksa. Setelah itu nomor 16 ada kaunuhu jahilan artinya zat yang bodoh. Kemudian ada lagi yang ke-17 ada sifat kaunuhu mayitan yang artinya zat yang mati. Kemudian ada 18 kaunuhu asama yang artinya zat yang tuli, dan yang ke-20 19 kaunuhu akma yang artinya zat yang buta, dan yang nomor 20 yaitu kaunuhu abkama artinya zat yang bisu. Nah, itu tadi adalah pengertian dan sifat-sifat mustahil bagi Allah ada 20. Cukup sekian pembahasan dari sifat mustahil bagi Allah. Nah, teman-teman, jadi itu tadi merupakan pembahasan sedikit penjelasan dari konsep Tuhan. Jadi ada sifat wajib, ada sifat mustahil, juga ada sifat
jais. Jadi cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.